بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang ke-15. Sebuah bab yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan serta kebenaran tauhid. Memasuki dalil yang ketiga. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, yaitu dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, beliau mengatakan, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Terluka kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud dan pecah gigi seri beliau. Faqal, maka beliau bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung, yaitu akan mendapatkan hidayah dan selamat dari azab tatkala mereka telah melukai nabi mereka. Fanazalat, maka turunlah ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 128. Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau tidak memiliki campur tangan sedikit pun dalam urusan mereka, wahai Muhammad. Apakah Allah memberi hidayah dan mengampuni mereka? Ataukah Allah mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi jemaah sekalian, dalil yang ketiga berbicara tentang sebab turunnya surat Ali Imran ayat 128. Dalil yang keempat juga sama, bercerita tentang sebab turunnya surat Ali Imran ayat 128. Dan konteks peristiwanya juga masih sama, yaitu perang Uhud. Tapi dua kejadian. Yang pertama adalah karena Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung ketika mereka telah melukai nabi mereka. Dan yang kedua adalah karena kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akan kita bahas juga pada dalil yang keempat. Qala rahimahullah, wa fihi, juga di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari,
An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirati minal fajr." Bahwasannya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, yaitu membaca doa kunut tatkala beliau mengangkat kepalanya atau melakukan i'tidal, bangkit dari ruku' di rakaat terakhir salat subuh. Apa yang beliau baca? Allahumma an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Beliau membaca itu setelah beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun menurunkan ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau wahai Muhammad, tidak ada campur tangan dalam urusan itu sedikit pun. Apakah Allah memberi hidayah dan menerima taubat mereka? Ataukah Allah mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Al-Bukhari, yad'u ala Sufwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat terhadap Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Jadi dalam riwayat yang lain ada rincian nama-nama orang-orang yang dilaknat tersebut, yaitu orang-orang yang punya andil besar dalam memerangi kaum muslimin di perang Uhud. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan dalam urusan itu sedikit pun. Apakah Allah memberi hidayah dan menerima taubat mereka? Ataukah Allah mengazab mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Inilah jemaah sekalian, dalil yang ketiga dan keempat, keduanya berbicara tentang sababun nuzul, sebab turunnya ayat Ali Imran 128. Kalau kita perhatikan dua hadis ini, hadis Anas dan hadis Ibnu Umar, adalah kisah yang berbeda, tapi menyebabkan turun satu ayat. Maka para ulama menjelaskan bahwa hal ini mungkin saja terjadi. Memang terjadi seperti itu kenyataannya. Karena itu adalah hal yang mungkin saja terjadi, bukan hal yang mustahil. Bahkan bisa jadi satu ayat turun karena beberapa peristiwa. Jadi kedua hadis ini sahih, dua peristiwa menyebabkan turunnya satu ayat, walaupun konteksnya masih sama juga, yaitu perang Uhud. Baik, inilah jemaah sekalian yang akan kita bahas di kesempatan ini. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang mulia ini, yang berbicara tentang perang Uhud, maka pelajaran terpenting yang terkandung di dalamnya adalah butlanu syirki, batilnya kesyirikan. Inilah jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari perang Uhud. Khususnya lagi dari terlukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan derita beliau serta para sahabat di perang Uhud. Maka pelajaran terpenting yang bisa kita petik darinya ada dua. Ini yang pertama. Ada dua pelajaran terpenting dari perang Uhud. Inilah yang pertama, yang paling penting. Menjelaskan kepada kita batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid. Bahwa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun adalah batil, tidak benar, salah. Dan tauhid itulah yang harus dipegang erat oleh manusia. Dari sisi mana jemaah sekalian kita bisa memetik pelajaran ini? Dari sisi mana kita bisa memetik pelajaran ini? Minimalnya dari 4 sisi. Dari 4 sisi, peristiwa Uhud kita bisa memetik pelajaran akan batilnya kesyirikan dan benarnya tauhid. Yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada campur tangan dalam urusan manusia sedikit pun. Maksudnya urusan memberi hidayah ataukah menyesatkan? Memberi hidayah ataukah menyesatkan? Beliau tidak ada campur tangan sedikit pun. Artinya apa? Beliau manusia biasa sama seperti kita. Tidak bisa memberikan hidayah, tidak pula bisa menutup pintu hidayah. Dan tidak pula bisa membuat manusia itu tersesat. Itu semuanya adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jelas ayatnya. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau wahai Muhammad, tidak ada campur tangan dalam urusan itu sedikit pun. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, tertimpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang tertimpa kepada manusia biasa. Tertimpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang tertimpa kepada manusia biasa. Artinya itu semakin membuktikan beliau sedikit pun tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Tidak rububiyah, tidak pula uluhiyah. Beliau sedikit pun tidak memilikinya. Maka beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau di perang Uhud terkena senjata orang-orang musyrik atau pukulan mereka, terluka kepala beliau, pecah gigi beliau. Subhanallah, beliau tersakiti. Dan jemaah sekalian, bahkan Allah memerintahkan beliau untuk menyatakan secara tegas, Qul innama ana basyarum mithlukum. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia mithlukum, seperti kalian. Jadi ini ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan itu kepada manusia. Dan metode seperti ini juga jemaah sekalian, Allah gunakan untuk menyadarkan umat Nasrani. Agar kita jangan seperti umat Nasrani. Allah sebutkan dalam Al-Quran ayat-ayat untuk menyadarkan mereka. Di antaranya surat Al-Ma'idah ayat 75. Apa kata Allah? Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Al-Masih putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Tidaklah beliau itu kecuali seorang rasul yang telah mendahului beliau rasul-rasul yang lain. Artinya mereka sama saja manusia biasa.
dan ibunya adalah seorang siddiqah, seorang yang benar lagi jujur. Kemudian perhatikan apa kata Allah, kana yakulanit ta'ama. Beliau dan ibunya makan makanan. Jadi sama seperti kita, butuh kepada makanan. Bukan pencipta, bukan pula yang pantas disembah, yang seluruh makhluk butuh kepadanya, dan dia tidak membutuhkan apapun. Tidak kepada makhluk yang namanya manusia atau jin ataupun makanan. Dialah yang pantas disembah. Tapi kemudian apa kata Allah? Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan. Jadi Allah mengajak juga manusia, khususnya umat Nasrani, untuk tidak menuhankan Nabi Isa alaihi salam dengan mengabarkan kepada mereka hakikat beliau adalah manusia biasa. Buktinya apa? Makan makanan. Baik, jadi ini juga sama terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan, minum, beliau berkeluarga. Beliau dari kecil, dewasa, menjadi tua dan wafat. Beliau tertimpa berbagai macam kemudaratan. Maka beliau adalah manusia biasa yang tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Betul, beliau seorang Rasul yang kita muliakan, yang kita cintai melebihi seluruh manusia, yang selalu kita tunduk patuh kepada ucapan beliau. Tetapi beliau tidak punya hak sedikit pun untuk dipersekutukan dengan Allah ataupun disembah. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga yang bisa kita petik dari perang Uhud, yang menunjukkan kepada kita batilnya kesyirikan, adalah perang Uhud membuktikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Tidak mengetahui perkara gaib. Dari mana kita bisa tahu beliau tidak tahu perkara gaib? Dari dua sisi juga. Yang pertama, beliau tidak mengetahui hasil akhir perang Uhud. Beliau tidak tahu hasil akhir perang Uhud. Beliau pun tidak tahu kalau banyak sahabat yang akan terbunuh, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, sampai-sampai Wahsy yang sudah masuk Islam, Nabi SAW minta kepadanya, kalau bisa kamu jangan menampakkan diri di hadapan saya. Karena saking sedihnya Nabi SAW dengan wafatnya Hamzah. Wahsy ini pembunuh Hamzah, tapi dulunya dia kafir, kemudian masuk Islam. Saking sedihnya Nabi SAW mengatakan seperti itu kepada Wahsy, kalau bisa kamu jangan menampakkan diri di hadapan saya. Karena Nabi SAW sangat sedih dengan kematian Hamzah. Pasti beliau teringat dengan pamannya Hamzah kalau melihat Wahsy. Dan Wahsy radhiyallahu anhu, beliau menebus kesalahan beliau, berperang di jalan Allah dan membunuh Musailimah al-Kadzab. Musailimah, orang yang mengaku nabi palsu. Jadi itu Wahsy termasuk yang membunuh dia dalam perang bersama Khalid bin Walid, dalam perang yang diperintahkan oleh Abu Bakar setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hasil akhir dari perang Uhud. Dan juga beliau tidak tahu ada mudarat akan menimpa beliau. Kalau tahu ya tinggal menghindar. Ini sebentar lagi mau ada serangan datang, tinggal menghindar sedikit nggak kena. Ternyata tidak, beliau tidak tahu. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, Nabi SAW tidak mengetahui orang-orang yang beliau laknat tersebut di kemudian hari Allah berikan hidayah.
Nama-nama yang disebutkan di sini semua dapat hidayah. Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham dilaknat oleh Rasulullah SAW karena keterlibatan mereka memerangi kaum muslimin dalam perang Uhud. Tapi subhanallah, semuanya dapat hidayah. Maka Nabi SAW tidak tahu kalau mereka kelak akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana beliau juga tidak tahu kalau beliau akan dilarang oleh Allah untuk mendoakan laknat atas mereka. Andai beliau sudah tahu, tentu beliau tidak akan lakukan. Bagaimana mungkin beliau melaknat orang yang nanti akan diampuni oleh Allah? Bagaimana mungkin beliau melakukan kalau sudah tahu Allah akan melarang? Nggak mungkin beliau lakukan. Jadi ini semuanya menunjukkan kepada kita, beliau tidak mengetahui perkara gaib. Bahkan secara khusus, Allah memerintahkan beliau untuk mengatakan kepada umatnya dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su, in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun." Katakan wahai Muhammad, aku tidak punya kuasa untuk diriku sendiri, apakah memberi manfaat atau menimpakan mudarat, atau menghilangkan kemudaratan itu, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Katakan juga, andai aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Tidaklah aku kecuali seorang pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyuruh beliau untuk mengatakan bahwa beliau tidak tahu perkara gaib. Makanya di sini juga ada tercabang pelajaran. Kalau ada selain Nabi SAW yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, maka kita pun tahu dia adalah pendusta. Kenapa? Kalau Nabi SAW saja tidak tahu perkara gaib, bagaimana mungkin selain beliau punya ilmu gaib selain daripada Allah Azza wa Jalla? Dan juga Allah telah tegaskan di surat An-Naml, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui satupun seorang di langit maupun di bumi tentang perkara gaib itu kecuali Allah. Jadi ini sudah Allah tegaskan. Kalau ada yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, maka dia adalah pendusta atau seorang dukun. Kemudian sisi yang keempat, dalam kisah ini yang menunjukkan kepada kita batilnya kesyirikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Itu membuktikan beliau adalah hamba yang butuh kepada Allah. Begitu pula Sadatul Aulia, pemimpin-pemimpin para wali. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini menurut ahlu sunnah. Kalau menurut sebagian sufi, pemimpinnya para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani dibandingkan dengan imam 4 mazhab saja, ya beliau nggak ada apa-apanya. Beliau tidak ada apa-apanya dibandingkan imam 4 mazhab. Orang-orang soleh yang punya jasa besar terhadap umat Islam. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Apalagi mau dibandingkan dengan sahabat. Bahkan para ulama juga mengingatkan termasuk penyimpangan kalau ada orang mencoba membandingkan antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Mungkin kalau kita baca dalam sejarah, sangat harum masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sekilas melebihi masa kepemimpinan Muawiyah. Tapi jamaah sekalian, Muawiyah lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Jadi Sadatul Aulia, pemimpinnya para wali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh para sahabat Nabi SAW
juga berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kunut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, mereka adalah hamba yang membutuhkan Allah. Dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Inilah jemaah sekalian, 4 sisi yang bisa kita petik dari peristiwa Uhud, yang menunjukkan kepada kita batilnya kesyirikan. 4 sisi ini semuanya membuktikan kepada kita Rasulullah SAW dan para wali Allah, pemimpin para wali, yaitu para sahabat Nabi SAW, hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Artinya, sama-sama tidak pantas dipersekutukan dengan Allah dan tidak pantas disembah. Maka jemaah sekalian, dari sini tercabang pelajaran yang sangat penting juga. Tercabang pelajaran yang sangat penting, yaitu apabila Rasulullah SAW, begitu pula Sadatul Aulia, pemimpinnya para wali, tidak pantas disembah, maka selain mereka tentu lebih tidak pantas lagi. Selain mereka tentu lebih tidak pantas lagi. Maka seluruh perbuatan kesyirikan, yaitu mempersekutukan Allah dengan hamba, adalah batil. Apakah dengan cara berdoa, seperti yang dilakukan sebagian orang, berdoa kepada para wali, atau bertawakal, bergantung hati kepada mereka, atau berharap kepada mereka, maka itu semuanya batil. Karena kalau itu benar, Rasulullah SAW yang paling pantas untuk dipersekutukan dengan Allah. Kalau itu benar, Rasulullah SAW yang paling pantas untuk kita panjatkan doa kepada beliau, untuk kita bergantung hati kepada beliau. Maka peristiwa Uhud membuktikan kepada kita, beliau tidak pantas untuk kita panjatkan doa kepada beliau, untuk bergantung hati kita dan berharap kepada beliau. Karena beliau manusia biasa sama seperti kita, tidak ada campur tangan dalam mengatur urusan Allah, tidak bisa memberi pengaruh pada takdir Allah. Tidak bisa memberikan pengaruh pada takdir Allah sedikit pun. Beliau tidak bisa mengatur Allah. Maka beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Apabila beliau tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, tentu selain beliau lebih tidak pantas lagi. Inilah jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari perang Uhud yang pertama. Pelajaran terpenting yang kedua adalah bahaya perbuatan maksiat. Bahwa perbuatan maksiat itulah yang melemahkan kaum muslimin. Karena sebab kaum muslimin terpukul di perang Uhud adalah pasukan pemanah yang lupa terhadap perintah Rasulullah SAW. Jadi ini sebab kekalahan, walaupun tidak bisa juga disebut kekalahan, tapi kaum muslimin menderita cukup besar. Kehilangan orang-orang terbaik. Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan satu pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukit Pemanah, bukit di seberang Uhud, yang itulah menjadi pagar pasukan kaum muslimin dari serangan dua arah, dari arah belakang mereka. Jadi orang musyrik hanya bisa berhadapan dengan kaum muslimin dari arah depan, nggak bisa dari arah belakang. Nggak bisa mereka memutar, karena ada pasukan pemanah. Kalau mereka mencoba memutar, maka mereka akan kena panah. Sampai-sampai Khalid bin Walid pun nggak berani mengambil resiko itu. Tetapi ketika pasukan pemanah lupa dengan perintah Nabi SAW, mereka pun turun karena mengira kaum muslimin sudah menang. Maka Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, dia melihat peluang itu.
Dia melihat peluang untuk bisa melewati pasukan pemanah, bahkan sekalian menghabisi mereka. Kemudian menyerang kaum muslimin dari dua arah. Disitulah awal kaum muslimin terpukul, yang pada awalnya sudah menang. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau mengatakan, kalau satu saja pelanggaran mereka terhadap perintah Rasulullah SAW membuat kaum muslimin menderita pukulan berat di perang Uhud, melemahkan pasukan kaum muslimin, bagaimana dengan kita hari ini? Berapa banyak pelanggaran kita terhadap sunnah Nabi SAW? Makanya salah besar kalau umat ini kita panggil berjihad, yang gak akan menang. Kita perbaiki dulu agama mereka, tauhid mereka, ittiba mereka kepada sunnah Nabi SAW. Maka inilah sebenar-benarnya jihad untuk hari ini. Secara umum inilah yang harus kita lakukan. Mengajak kaum muslimin kembali kepada agamanya, bukan langsung turun ke medan jihad. Karena dalam sejarah perjuangan Islam tidak ada sejarahnya, tidak ada tercatat dalam sejarah, baik sejarah Nabi SAW maupun para sahabat, maupun umat Islam setelahnya sampai hari ini, tidak ada catatan sejarah umat Islam menang melawan musuh dikarenakan pasukannya lebih banyak. Tidak ada. Atau senjatanya lebih hebat, lebih canggih. Tidak ada jemaah sekalian. Umumnya, hampir seluruh peperangan, umat Islam jauh-jauh lebih sedikit. Tapi bisa memenangkan pertempuran. Kenapa? Karena pertolongan Allah. Dan Allah menolong kita kalau kita mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita menjauhi kesyirikan, kekufuran, bid'ah dan maksiat. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari perang Uhud. Sebagaimana juga firman Allah, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian memerangi mereka dengan izin Allah, sampai ketika kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai, maka itulah penyebab kekalahan kalian. Surat Ali Imran ayat 152. Jadi Allah ingatkan kekalahan ini sebabnya adalah karena mendurhakai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam surat Ali Imran ayat 152. Jadi ini pelajaran kedua, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari perang Uhud. Pelajaran berikutnya, para ulama juga menjelaskan hikmah para nabi dan rasul, termasuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Harus menderita dalam kehidupan ini. Padahal beliau adalah hamba Allah yang paling mulia. Para nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Tapi mereka tertimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Maka jemaah sekalian, itu menunjukkan kepada kita, ini tercabang pelajaran dari situ, bahwa orang yang Allah timpakan musibah dan malapetaka bukan berarti atau belum tentu itu menunjukkan Allah tidak mencintainya. Malah bisa jadi sebaliknya. Malah bisa jadi sebaliknya. Karena ada hikmah-hikmah yang besar yang Allah inginkan dari itu.
Lalu apa hikmahnya perang Uhud ini? Nabi SAW tertimpa musibah dan malapetaka. Begitu pula para sahabat. Khususnya Nabi SAW, apa hikmahnya? Jamaah sekalian, para ulama menyebutkan, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, begitu pula Al-Qadhi Iyad dan para ulama yang lainnya, minimal ada 3 hikmahnya. 3 hikmah yang sangat besar. Hikmah yang pertama, dan inilah hikmah terbesar, agar kita tidak bersifat gulu kepada Rasulullah SAW. Tidak terjerumus dalam perbuatan melampaui batas dalam memuliakan Rasulullah SAW. Sebab ketika beliau ditimpa musibah dan malapetaka, kita pun menyadari beliau hanyalah manusia biasa. Kita muliakan beliau, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan ini penting sekali. Karena sampai hari ini ada miliaran manusia terjerumus dalam dosa terbesar dengan sebab itu. Yaitu sebab gulu terhadap seorang nabi. Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Miliaran manusia. Yang sudah wafat maupun yang hidup. Yang hidup pun dihitung miliaran. Berawal dari sikap mereka yang gulu kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada akhirnya mereka menyembah beliau. Karena melihat luar biasa kelebihan-kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Padahal kalau mereka perhatikan bagaimana Rasulullah SAW, kelebihan beliau jauh lebih banyak daripada Nabi Isa. Jadi lebih mungkin manusia terjerumus menyembah Nabi SAW daripada Nabi Isa kalau dilihat dari sisi kelebihannya. Atau mukjizat-mukjizatnya. Luar biasa mukjizat Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah ingin menampakkan kepada kita, beliau adalah manusia biasa yang tidak pantas dipersekutukan dengannya. Maka jangan kita bersifat gulu melampaui batas dalam memuliakan beliau. Hikmah yang kedua, untuk memberi pahala yang besar kepada Rasulullah SAW dan mengangkat derajat beliau lebih tinggi lagi di sisi Allah. Inilah jamaah sekalian, hikmah musibah yang menimpa seorang muslim. Pahala yang besar kalau dia sabar. Kalau dia sabar. Sebagaimana juga firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Jadi ini hikmahnya jemaah sekalian. Bahkan dengan sebab inilah musibah yang menimpa para nabi itu 2 kali lipat daripada orang biasa. Rasulullah SAW kalau ditimpa penyakit demam, itu panasnya melebihi orang biasa. Dan beliau juga bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Yang paling keras tertimpa bala adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Artinya, musibah itu mengikuti derajat keimanan. Mengikuti derajat kuatnya iman seseorang. Makin kuat imannya, musibah semakin besar. Kenapa? Karena Allah ingin memberi pahala yang lebih besar. Iya. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Hikmah yang sangat penting sekali. Kenapa orang terkasih yang paling dicintai oleh Allah, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ditimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Bukan karena Allah tidak melindungi beliau. Tentu Allah melindungi beliau. Ya buktinya, pada akhirnya kemenangan bagi Rasulullah SAW. Tetapi Allah menimpakan kepada beliau karena ada hikmah-hikmah. Maka yang ketiga adalah agar kita meneladani kesabaran beliau dan memahami hakikat perjuangan Islam. Harus menghadapi berbagai macam rintangan, ujian, berbagai macam penderitaan. Maka Nabi kita yang mulia SAW telah tertimpa yang jauh lebih besar daripada yang menimpa kita dalam mengamalkan Islam. Tapi beliau bersabar, sehingga kita pun seharusnya bersabar.
Jadi jemaah sekalian, kalau kita diuji oleh Allah dengan adanya penentangan dari tetangga atau bahkan keluarga sendiri. Kenapa? Karena mulai pakai celana cingkrang misalkan, mulai menumbuhkan jenggot, mulai rajin ke masjid, mulai mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian mereka menentang, mereka mencela kita, mencemooh kita, membuli kita. Bahkan lebih dari itu, maka ingatlah yang menimpa Rasulullah SAW jauh lebih berat dibandingkan yang menimpa kita. Dan orang-orang yang menyakiti beliau di perang Uhud itu adalah keluarga beliau. Keluarga-keluarga beliau, sesuku sebangsa tanah dan tanah air beliau. Kenalan-kenalan beliau, teman-teman beliau dulu. Orang-orang yang kenal dengan beliau. Jadi luar biasa. Itu sebenarnya lebih sakit kan dibandingkan orang yang kita nggak kenal. Ini orang yang kita kenal. Orang yang dulu mengakui kita nih orang baik, tapi hari ini dia menyakiti kita tanpa alasan. Semua mereka mengakui kebaikan Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengingkari. Mereka menggelari beliau dengan Al-Amin. Mereka itulah yang menyakiti beliau. Iya. Tapi Rasulullah SAW menghadapi dengan kesabaran. Jadi apa yang menimpa kita juga harus kita hadapi dengan kesabaran. Ini sudah ketetapan Allah. Kalau kita mau mengamalkan yang hak, pasti ada ujian. Pasti ada berbagai macam rintangan. Maka harus sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kita bilang sabar kan ada batasnya. Ya. Sabar itu ibadah. Sabar itu adalah ibadah. Insya Allah akan dibahas dalam kitab ini juga. Termasuk ibadah adalah sabar. Dan ibadah itu sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jamaah sekalian, ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Uhud, yaitu meneladani kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya berjuang di jalan Allah mesti ada ujian dan cobaan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diuji dengan berbagai macam musibah dan malapetaka, padahal beliau adalah kekasih Allah, tentu kita pun akan mendapatkan ujian tersebut, maka hendaklah kita hadapi dengan kesabaran. Sekaligus kita bisa memetik pelajaran dari perang Uhud dan perjalanan Nabi SAW setelah Uhud. Pada akhirnya kemenangan Allah berikan kepada beliau. Pada akhirnya kemenangan Allah berikan kepada beliau. Iya. Jadi butuh perjuangan, namun yakinlah pada akhirnya kemenangan Allah akan berikan kepada orang yang beriman. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kemenangan yang hakiki sebenarnya adalah husnul khatimah. Itulah sebenarnya kemenangan yang paling tinggi. Ketika kita istiqamah sampai husnul khatimah. Iya. Jadi jangan kita berpikir, katanya menang, kapan saya jadi kaya? Bukan itu kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki adalah kita tetap istiqamah sampai husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Iya. Dalam kisah perang Uhud juga ada pelajaran. Larangan berputus asa dari rahmat Allah. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Maksudnya, andai kita terjerumus dalam dosa-dosa, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Bertobatlah. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu pula kalau kita melihat ada orang terjerumus dalam dosa-dosa besar. Kafir, musyrik, pembunuh, pemerkosa, dan lain-lain. Kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah atas dia. Sehingga kita mengatakan misalkan, nggak usahlah saya dakwahi orang seperti ini. Nggak usahlah saya doakan, nggak mungkin dia dapat hidayah. Tidak bisa begitu jamaah sekalian. Buktinya ini, para sahabat yang dulunya kafir, bukan hanya kafir, menyakiti manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dosa besar sekali. Menyakiti orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi
Allah masih memberikan hidayah kepada mereka. Mereka bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobat mereka. Jadi ini menunjukkan kepada kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis-hadis tentang kisah perang Uhud ini, para ulama juga menyebutkan hadis tentang kunutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita disyariatkannya kunut nazilah. Kunut nazilah. Dan secara garis besarnya atau secara umum ini disepakati ulama disyariatkannya kunut nazilah. Apa artinya kunut nazilah? Doa kunut karena umat Islam tertimpa musibah. Tertimpa musibah. Hanya saja ulama beda pendapat. Apakah ini berlaku untuk semua musibah? Ataukah hanya musibah yang disebabkan oleh serangan orang-orang zalim atau orang kafir? Di situ letak perbedaan pendapat ulama. Apakah semua musibah sehingga termasuk musibah berupa wabah, corona misalkan kita kunut? Atau hanya khusus musibah yang disebabkan oleh serangan orang-orang kafir? Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hanya khusus musibah yang disebabkan oleh serangan orang-orang kafir. Bukan karena musibah yang datang langsung dari perbuatan Allah. Seperti wabah penyakit. Jadi pendapat yang kuat insya-Allah dalam wabah penyakit ini tidak ada kunut nazilah. Iya. Kemudian, apakah permasalahan berikutnya yang terkait dengan kunut dalam solat? Apakah kunut itu hanya di subuh saja? Ataukah di seluruh solat 5 waktu? Maka pendapat yang benar, kunut itu di seluruh solat 5 waktu. Karena ada dalil-dalil lain yang menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW juga kunut pada solat 5 waktu. Pada solat 5 waktu. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar di sini, Nabi SAW kunut subuh, itu bukan maksud beliau hanya subuh saja. Hanya beliau menceritakan inilah solat subuh yang beliau hadiri. Nabi SAW membaca kunut. Maka ini tidak bisa dijadikan dalil Rasulullah SAW hanya kunut subuh saja. Kenapa? Karena dalam lafaz hadis tidak ada pengkhususan. Kecuali Ibnu Umar mengatakan, saya selalu solat bersama Nabi SAW dan beliau hanya kunut subuh saja. Kalau beliau katakan begitu, itu bisa menjadi dalil bahwa Nabi SAW hanya kunut subuh saja. Tapi beliau tidak mengatakan begitu. Jadi hadis ini bukan maknanya kunut itu subuh saja. Tetapi pengabaran Ibnu Umar, solat yang beliau hadiri kebetulan subuh, Nabi SAW melakukan kunut. Ditambah lagi dalil-dalil yang lain, Rasulullah SAW melakukan kunut pada solat-solat yang lain selain subuh. Iya. Ini dalam nazilah. Nah, permasalahan berikutnya terkait dengan kunut. Dan inilah yang banyak dikhilafkan atau didiskusikan oleh para ulama dan penuntut ilmu. Apakah kalau tidak ada nazilah, kunut subuh masih disyariatkan, masih dianjurkan? Padahal tidak ada nazilah, tidak ada peristiwa berupa serangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian berpendapat disyariatkan, sebagian berpendapat tidak disyariatkan. Bahkan sebagian lagi menegaskan itu bid'ah, dan sebagian lagi menegaskan itu menyelisihi sunnah. Maka
pendapat yang kuat insya Allah itu termasuk bid'ah dan menyelisihi sunnah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada dalil sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan kunut. Ada hadis-hadis yang lemah. Kalau hadisnya sahih, maka tidak tegas. Contohnya hadis ini. Hadis ini hanya mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada salat subuh. Tidak menunjukkan beliau hanya kunut di subuh saja, tidak pula menunjukkan beliau melakukannya terus-menerus. Tetapi sebagian ulama menjadikan hadis ini dalil untuk dua hal ini. Untuk subuh saja dan dilakukan terus-menerus. Dan hadisnya jelas sahih. Namun sebenarnya tidak ada sisi pendalilan. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Jadi para ulama yang berpendapat bahwa kunut subuh itu terus-menerus walaupun tidak ada nazilah disunahkan berdalil dengan dua bentuk hadis. Yang pertama hadisnya lemah. Yang kedua hadisnya sahih tapi tidak tegas menunjukkan bahwa kunut subuh terus-menerus disyariatkan. Ya. Namun jemaah sekalian, saya ingatkan kembali, para ulama yang berbeda pendapat ini tidak saling menyesatkan karena sebagian pakai kunut, sebagian tidak kunut. Ini termasuk perbedaan pendapat ulama yang berasal dari ijtihad. Ijtihad dalam hal apa? Dalam dua hal. Ijtihad dalam mensahihkan dan melemahkan hadis dan ijtihad dalam memahami hadis. Ini termasuk perbedaan pendapat yang tidak boleh memunculkan saling menyesatkan. Tapi sekedar mengatakan pendapat itu bid'ah atau salah menyelisih sunnah itu boleh. Dan itu dikatakan oleh para ulama. Namun kita katakan orangnya sesat karena dia kunut, itu tidak boleh. Ini bedakan dua hal. Makanya di sini ada dua kelompok yang salah paham. Kelompok yang pertama, sebagian saudara-saudara kita ahlus sunnah. Ketika kita mengatakan mereka melakukan bid'ah, langsung mereka vonis kalau begitu mereka ahlul bid'ah. Ini salah paham. Tidak otomatis seperti itu jemaah sekalian. Tidak otomatis. Kita menilai amalan saudara kita bid'ah, tidak otomatis bisa kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah. Ya buktinya ini. Ulama sebagian mengatakan itu bid'ah. Tapi mereka tidak mengatakan orang yang mengamalkannya sebagai ahlul bid'ah. Bahkan fatwa Imam Ahmad, begitu pula Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Utsaimin menganjurkan kalau kita sholat bersama imam yang kunut, kita ikut kunut. Jadi kalau kita katakan mereka ahlul bid'ah, ya kita jadi ahlul bid'ah dong. Kan tidak seperti itu. Ini Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin. Mereka berpendapat kunut subuh itu kalau dilakukan terus-menerus tanpa ada nazilah, itu bid'ah dan menyelisih sunnah. Bersamaan dengan itu mereka mengatakan, kalau kita sholat dengan imam yang kunut subuh, kita hendaklah ikut kunut subuh bersamanya. Ini bukan kata saya, kata Syekh bin Baz, kata Syekh Ibn Utsaimin. Iya. Ini kelompok yang pertama, salah paham. Sebagian saudara kita ahlus sunnah. Salah paham dalam menganggap orang itu ahlul bid'ah. Golongan yang kedua, para pelaku bid'ah itu sendiri. Ketika kita mengatakan amalan mereka bid'ah, langsung mereka mengatakan, kalau begitu kami penghuni neraka dong. Kalian saja masuk surga. Kalau begitu kalian khawarij. Bahkan mereka balik menyesatkan. Kalau begitu kalian khawarij. Karena cuma khawarij yang suka mengkafirkan. Mereka bilang pun itu mengkafirkan. Padahal, kalaupun kita katakan ahlul bid'ah, tidak otomatis mengkafirkan. Ahlul bid'ah, selama bid'ahnya tidak sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan, ya dia masih muslim. Tapi mereka bilang, Wahabi suka mengkafirkan. Ya. Jadi sudah mencap Wahabi, menurut mereka cap buruk. Yang kedua, tuduhannya dusta. Atau tuduhan yang tidak benar berasal dari salah paham. Jadi jamaah sekalian, tidak otomatis. Kalau kita mengatakan, amalan kalian bid'ah, berarti kalian masuk neraka semuanya. Tidak. Ini salah kaprah, salah paham. Ini bukan orang-orang awamnya yang salah paham. Ustadznya pun salah paham. Ustadz-ustadz mereka.
Dasar Wahabi itu suka menyesatkan orang, suka menganggap orang ahlul bid'ah ahli neraka. Nah, ini juga salah kaprah berikutnya. Ketika kita katakan orang itu ahlul bid'ah, itu tidak otomatis kita memvonis pasti masuk neraka. Tidak juga seperti itu. Karena yang namanya dia masih muslim, sebagaimana sudah kita bahas di bab yang keempat, yaitu surat An-Nisa ayat 48, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Walaupun dia kita sebut ahlul bid'ah, tapi dosanya tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Kalau Allah menghendaki diampuni. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Dan azabnya tidak kekal selama dia masih muslim. Jadi ini banyak kesalahpahaman mereka dalam tuduhan suka mengkafirkan, suka menyesatkan, suka membid'ahkan. Mereka tidak bisa membedakan, membid'ahkan, mengkafirkan dan menyesatkan perbuatan dan pelaku. Ini banyak yang gagal paham di sini. Termasuk orang yang suka mengkafirkan juga, dia nggak bisa membedakan. Jadi dua golongan ini sama-sama salah paham. Orang yang suka mengkafirkan, dia tidak bisa membedakan pengkafiran terhadap perbuatan dan pelakunya. Begitu pula orang yang melakukan kekafiran. Ketika dijelaskan perbuatan dosa kekafirannya, dia juga tidak bisa membedakan yang disebut kafir, dianya atau perbuatannya. Nah, itu tentu ada pembahasannya. Iya, jadi jamaah sekalian, masalah kunut subuh ini kesimpulannya adalah tidak melahirkan permusuhan dan kebencian antara sesama ahlus sunnah. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya atau pelajaran berikutnya yang disebutkan para ulama dari hadis ini, hadis tentang kunutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin di perang Uhud. Tentang hukum la'nul mu'ayyan, melaknat individu, melaknat person tertentu. Ini juga termasuk permasalahan yang ada silang pendapat para ulama di dalamnya. Bolehkah kita melaknat? Dan melaknat itu maknanya adalah mendoakan seseorang agar dijauhkan dari rahmat Allah. Itu artinya. Nah, hukum melaknat. Nah, melaknat itu ada dua macam. Melaknat itu ada dua macam. La'nul mutlak dan la'nul muayyan. Melaknat secara mutlak dan melaknat secara muayyan. Melaknat secara mutlak itu maknanya melaknat perbuatan tanpa menyebutkan nama atau menunjuk person pelaku. Contohnya kita mengatakan seperti dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini hadis sudah kita bahas dalam bab termasuk syirik menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat, semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdithan. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa atau pelaku bid'ah. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Semoga Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ini hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sudah pernah kita bahas. Nah, ini contoh laknat mutlak. Kita nggak sebut nama orang. Adapun contoh laknat muayyan, kita katakan semoga Allah melaknat si fulan. Kita sebut namanya. Ya, contohnya di sini Nabi SAW mengatakan, ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Itu namanya laknul muayyan. Melaknat secara muayyan. Maka melaknat secara mutlak itu hukumnya boleh.
Seperti kalau kita mengatakan, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu boleh. Tetapi jamaah sekalian, ulama beda pendapat melaknat secara muayyan. Melaknat person-person tertentu. Apakah dia kafir atau orang fasik. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang kuat insya Allah dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin. Sebagaimana dalam syarah beliau. Laknat secara muayyan itu tidak boleh. Kecuali ada dalil yang melaknat dia. Buktinya apa tidak boleh? Buktinya hadis ini yang kita bahas. Allah melarang Rasulullah SAW melaknat fulan, fulan, fulan. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kita mengatakan secara umum saja, itu boleh. Semoga Allah melaknat orang-orang kafir. Tapi orang kafir si fulan dan fulan dan fulan, nggak boleh kita laknat dia secara person. Dalilnya adalah hadis ini. Allah melarang Rasulullah SAW melakukannya. Dan juga alasan yang kedua, kenapa nggak boleh? Karena orang itu bisa jadi dapat hidayah. Orang itu bisa jadi Allah berikan hidayah. Sementara kita sudah laknat dia. Jadi orang yang kita lihat hari ini kafir, musyrik, tidak boleh kita laknat dia secara person. Bahkan sebaliknya harusnya kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Iya. Jemaah sekalian, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang berbicara tentang kisah perang Uhud ini. Namun waktu kita terbatas, oleh karena itu saya tambahkan satu lagi saja. Termasuk yang dijelaskan para ulama dalam syarah kitab Tauhid. Dalam penjelasan hadis tentang kunut Nabi SAW atau hadis tentang peristiwa perang Uhud, kemudian Nabi SAW melakukan kunut. Maka di sini ada permasalahan fikih bahwasannya imam membaca at-tasmi dan at-tahmid, yaitu membaca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Jadi ini hadisnya jelas. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama. Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun Hanafiyah dan Malikiyah, mereka tidak berpendapat imam membaca Rabbana walakal hamdu. Cukup sami Allahu liman hamidah. Tapi hadis ini adalah hujjah, dalil. Pendapat yang kuat, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, imam membaca sami Allah Rabbana walakal hamdu. Juga ulama beda pendapat, hukumnya wajib atau sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Pendapat yang kuat, hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW melakukannya terus-menerus, tidak pernah beliau tinggalkan. Dan kita diperintahkan untuk meneladani solat Nabi SAW. Ya. Ini bagi imam. Bagaimana bagi makmum? Bagaimana dengan makmum? Apakah juga membaca kedua-duanya? Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu, atau cukup sami Allahu liman atau cukup Rabbana walakal hamdu saja tanpa sami Allahu liman hamidah? Maka juga ada perbedaan pendapat ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, mereka berpendapat makmum cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah tanpa Rabbana walakal hamdu. Afwan, kebaliknya. Cukup Rabbana walakal hamdu. Makmum cukup Rabbana walakal hamdu tanpa sami Allahu liman hamidah. Iya. Jadi ini pendapat mayoritas ulama. Makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Syafi'iyah dan Zahiriyah. Makmum tetap dianjurkan membaca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Pendapat pertama dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin, pendapat kedua dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kuat insyaallah taala adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Ini yang lebih kuat. Tetap makmum membaca kedua-duanya.
Sami Allahu liman hamidah, dan Rabbana walakal hamdu. Makmum tetap membaca. Karena dalil yang digunakan, mayoritas ulama atau pendapat yang pertama, itu tidak tidak tegas menunjukkan bahwa makmum tidak membaca. Yaitu hadis tentang innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, bertakbirlah kamu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza qala al imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ucapkan rabbana lakal hamdu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ucapkan juga sami Allahu liman hamidah. Maka menurut mayoritas ulama, hadis ini menunjukkan bahwa makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau membantah pendalilan seperti ini sebagaimana di catatan kaki sifat salat Nabi. Antum bisa buka kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat di catatan kakinya di bagian i'tidal. Ya, kata beliau, hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan urutan. Setelah sami Allahu liman hamidah, bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu. Bukan dalam konteks mengatakan makmum tidak ikut membaca. Iya. Dan juga dalil yang digunakan oleh Syafi'iyah dan Zahiriyah atau pendapat yang kedua adalah hadis yang bersifat umum. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengucapkan keduanya, sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Kalau begitu makmum juga melakukannya. Iya. Dan juga jamaah sekalian, alasan yang lain kenapa pendapat kedua lebih kuat? Karena setiap gerakan sholat ada bacaan. Ini sudah sifat sholat yang kita perhatikan dari awal sampai akhir. Setiap gerakan sholat mesti ada bacaan. Secara umum seperti itu. Maka kalau seseorang itu bangkit dari ruku menuju i'tidal tanpa membaca, itu ada kejanggalan di situ. Ada kejanggalan tanpa membaca apapun. Baik, jadi insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Kalau ada yang mengatakan pendapat pertama lebih kuat, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ini termasuk perbedaan pendapat yang berasal dari ijtihad ulama. Ijtihad dalam memahami dalil. Ya. Kemudian yang perlu kita ingatkan juga di sini, para ulama mengatakan, kalau kita mau membaca sami Allahu liman hamidah, itu tempatnya adalah saat kita bergerak dari ruku menuju berdiri. Jadi jangan kita diam saja, nanti sudah berdiri baru kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu salah. Begitu pula Rabbana walakal hamdu, tempatnya setelah berdiri. Jangan kita baca saat masih bergerak. Rabbana walakal hamdu. Baik. Ini termasuk permasalahan yang disebutkan para ulama dari hadis ini. Bagaimana dengan orang yang sholat sendiri? Maka ada nukilan ijma' sepakat ulama. Kalau orang sholat sendiri, dia baca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Walhamdulillah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari dua hadis yang disebutkan oleh penulis tentang potongan peristiwa dari perang Uhud. Semoga bermanfaat. Ana membaca zikir pagi dan petang, terkadang secara tadabbur, kadang tidak. Apakah jika tidak dibaca secara tadabbur akan mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla? Jemaah sekalian, kalau sama sekali hanya lisan yang membaca, hati kosong, maka sangat kita khawatirkan zikir yang kita baca itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Kalau ada sedikit kehadiran hati, hanya sedikit saja, lebih banyak lalainya, maka
seperti itu pula pengaruh daripada zikir tersebut. Ini penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau pernah menjelaskan, mentadabburi bacaan-bacaan zikir itu memberikan pengaruh pada manfaat yang kita dapatkan dari zikir tersebut. Sedikit banyak akan memberikan pengaruh. Karena jelas, yang mentadabburi tentu kualitas ibadahnya lebih baik dibandingkan yang tidak mentadabburi. Iya. Hanya saja seperti apa pengaruhnya pastinya tentu kita nggak bisa menentukannya. Tentu kita nggak bisa menentukan. Tapi yang jelas secara garis besarnya itu memberikan pengaruh. Itu memberikan pengaruh. Iya. Dan juga para ulama berdalil dengan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah menjadi takut hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Maka perhatikan jamaah sekalian, ini juga dalil pengaruh zikir yang kita baca, bukan sekedar zikir yang kita dengarkan. Zikir memberikan pengaruh pada hati. Harusnya seperti itu. Hati menjadi takut. Iman bertambah. Dan itu tidak mungkin tercapai kalau tidak ditadabburi. Kalau tidak ditadabburi ya nggak akan berpengaruh. Baik, jadi hendaklah berusaha. Tapi adanya gangguan-gangguan itu hal yang biasa. Tertimpa kepada semua orang. Maksud saya bukan biasa berarti boleh, tidak. Tapi itu ujian bagi setiap orang. Maka harus berusaha. Berusaha. Ya, berusaha untuk kembali khusyuk, kembali tadabbur. Iya. Ya seringkali kita seperti itu. Di awal sholat kita sudah berusaha untuk khusyuk. Di pertengahan sholat sudah melayang-layang pikiran. Maka jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kembalikan lagi. Kembalikan lagi pikiran kita, konsentrasi kita. Ya, jadi harus ada usaha. Bagaimana caranya untuk mengingkari orang tua yang masih menggunakan wafak? Padahal anak sudah menasihati. Malah membelot. Hanya untuk memajangnya saja katanya. Ya maksudnya cuma untuk hiasan begitu. Jadi wafak ya. Mungkin yang dimaksud semacam apa? Ya jimat kan yang berasal dari tulisan-tulisan di kertas. Kemarin sudah kita bahas bab 7 dan 8 terkait dengan jimat. Kalau itu murni Al-Quran, memang ada dinukil khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama. Kalau itu murni Al-Quran, dan pendapat yang kuat, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena dalil bersifat umum. Contohnya hadis Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa menggunakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ini hadis bersifat umum. Rasulullah SAW tidak memperkecualikan Al-Quran. Yang kedua juga, Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkan hal seperti itu. Maka itu juga bid'ah. Itu juga termasuk bid'ah karena menggunakan Al-Quran sebagai jimat tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka yang kita lakukan adalah sampaikan seperti yang saya sampaikan ini, di antaranya baca kembali dalil-dalilnya di bab 7 dan 8 tentang jimat. Iya. Hadis
larangan jimat bersifat umum. Dan Nabi SAW tidak pernah mencontohkan menggunakan jimat. Kemudian sampaikan kepada orang tua kita. Yang dicontohkan Nabi SAW adalah baca. Baca disertai tadabbur. Baca ayat kursi setiap pagi petang. Ini contoh, dibaca. Begitu pula Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap pagi petang dibaca. Mau tidur juga dibaca 3 kali. Jadi bukan digunakan sebagai jimat, namun dibaca untuk minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau jimatnya dari Al-Quran. Tapi jemaah sekalian, kalau dari selain Al-Quran, maka ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan termasuk syirik. Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bahas juga di bab yang ke-7 dan ke-8, Rasulullah SAW menegaskan, Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Ini kalau dari selain Al-Quran, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hukumnya haram dan termasuk syirik. Hanya saja, apakah syirik besar atau syirik kecil, tergantung keyakinan pelakunya. Kalau dia yakini bisa memberi pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menolongnya, maka syirik besar. Kalau dia yakin itu hanya sebab Allah yang memberikan pengaruh atau pertolongan, maka syirik kecil. Jadi sampaikan dengan dalil dan penjelasan yang bisa dipahami oleh orang tua kita. Dan tugas kita adalah menjelaskan dan terus menjelaskan. Hidayah kita serahkan kepada Allah, maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Iya. Lebih parah lagi jemaah sekalian, kalau itu didapat dari dukun. Walaupun dukunnya dipanggil kiai. Nah ini kalau seperti itu ya tidak ada syirik kecil lagi. Karena percaya kepada dukun adalah syirik besar, sebagaimana insya Allah akan kita bahas babnya di kitab ini. Ayah mertua saya baru saja meninggal, akan tetapi ibu mertua saya belum bisa ridho untuk kehilangan ayah saya. Sampai suatu hari ibu saya meminta ustadz di kampung saya meminta doa untuk ketenangan. Akan tetapi ustadz tersebut malah menyarankan untuk sholat sunnah ruh dengan amalan-amalan yang lain. Apakah boleh kita menjalankannya? Saya tidak tahu dalilnya ada sholat sunnah ruh. Ya, saya kira tidak ada dalilnya sholat sunnah ruh, maka ini termasuk bid'ah, termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Hanya saja jemaah sekalian, sholat sunnah itu ada 2 macam. Sholat sunnah yang mutlak, yang bersifat umum, yaitu kita bisa lakukan kapan saja, tanpa ada sebab, kecuali di waktu-waktu terlarang. Dan sholat sunnah yang terkait dengan waktu-waktu tertentu. Seperti sholat tahajud terkait dengan waktu malam, sholat duha terkait dengan waktu duha, sholat sunnah rawatib terkait dengan sholat-sholat wajib. Nah, ada namanya sholat sunnah mutlak. Kita pingin sholat kapan saja, asal bukan di waktu terlarang. Kapan saja kita lakukan, boleh. Jadi nggak perlu kita namakan atau niatkan ini saya sholat sunnah ruh. Tapi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah kapan saja, di mana saja, selain di waktu dan tempat terlarang. Boleh kita lakukan. Iya. Berapa rakaat? Nggak ada batasan. Tidak ada batasan. 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam. Dan secara umum, ibadah solat, semua ibadah solat menenangkan hati. Dan semua zikir menenangkan hati. Dan solat termasuk sebesar-besarnya zikir kepada Allah. Jadi kalau ingin hati menjadi tenang, ya solat. Tapi solat sunnah khusus yang namanya solat sunnah ruh tidak ada. Iya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan juga nasihati orang tua untuk menerima takdir Allah. Di balik menerima takdir Allah itu ibadah. Tunduk hati menerima ketetapan Allah itu juga ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh hati. Begitu pula pahala sabar karena kematian orang yang dicintai. Dan seterusnya. Berikan nasihat-nasihat.
Dan itulah namanya takziah, memberikan nasihat agar orangnya terhibur dan lebih sabar menerima musibah yang menimpa. Ana mau berkurban untuk tahun ini. Untuk diri sendiri. Qadarullah belum melakukan akikah untuk diri sendiri. Qadarullah orang tua ana belum bisa mengakikahkan ana. Lebih utama mana ya Ustadz, akikah dulu atau berkorban dahulu? Ana baru dapat rezeki dan baru bisa membeli satu hewan. Lebih utama, kalau kita maksudnya yang belum diakikahi, maka lebih utama adalah korban dulu. Berkorban dulu. Karena pada asalnya akikah itu bukan amalan kita, tapi amalan orang tua kita. Maka amalan kita lebih utama kita lakukan. Lebih utama kita lakukan terlebih dahulu. Ditambah lagi, waktu berkorban itu singkat. Waktu berkorban itu singkat, yaitu hanya 4 hari semuanya, 10, 11, 12, 13. Itu pun yang 11, 12, 13 sudah ada khilaf ulama. Kalau yang 10 ulama sepakat, itulah harinya. Tapi 11 sebagian ulama melarang, 12 lebih banyak ulama melarang, 13 lebih banyak lagi. Tapi pendapat yang kuat insya Allah semuanya masih termasuk hari-hari berkorban. Namun yang lebih afdal adalah tanggal 10. Dilakukan setelah sholat Idul Adha. Kalau kita lakukan sebelum sholat Idul Adha tidak sah. Kalau kita lakukan setelah habis waktunya, 4 hari lewat, tidak sah. Jadi waktunya singkat. Sementara mayoritas ulama berpendapat, akikah waktunya lapang. Hanya memang lebih afdal di hari ke-7. Itu lebih afdal saja, tapi bukan syarat. Menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi boleh kita lakukan kapan saja, kalau belum sempat dilakukan di hari ke-7. Ya, misalkan kita belum mampu beli kambing untuk anak kita di hari ke-7, maka tidak mengapa insya Allah di hari-hari berikutnya, sampai kita sudah mampu. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini, karena waktu membatasi kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.